أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Surat Al-Furqan ayat 57. Mari di mana nih tadi? Ya, berarti langsung jelasnya ya. Sampai 58. Ya sih ya. Ada nerangna ayat tok. Sayat tok dawa iki pembahasannya. Pun. Terus untuk pembahasan surat Al-Furqan ayat 57 ini pembahasan tentang masalah kita membahas tentang mengambil sebuah upah atau bayaran untuk atau atas mengajarkan ilmu agama pada khususnya. Wa ana teng mriki dingendikaken qul la as'alukum alaihi ajran qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa ma syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ucapkan wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak meminta kalian semua upah atas tindakan menyampaikan risalah. Illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Kecuali orang-orang yang menginginkan untuk memiliki jalan kepada Tuhannya. Yes. Jadi inti dari ayat ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk Kanjeng Nabi. Agar Kanjeng Nabi itu mengucapkan kepada orang-orang kafir semuanya bahwa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku ini tidak mau untuk meminta upah atas tindakan menyampaikan risalah. Illa man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabila, ya kecuali kalau ada orang yang mau istilahnya bersedekah di dalam jalannya Allah Ta'ala, yaitu monggo. Bon, sekarang kita lanjutkan lagi tentang pembahasan ini berarti ya. Jadi kinggo pembahasannya Nabi diperintahkan untuk tidak meminta sebuah upah atas tindakan menyampaikan risalahnya. Nanti kita bahas selebar masalah kiai narget ya. Ini toh kiai narget saanuan sampai 30 juta, 40 juta, 100 juta kalau keluar negeri ada yang sampai 100 juta. Ini nanti hukumnya bagaimana? Kita bahas untuk kali ini. Kita murati dulu kitabnya. Qul ma as'alukum alaihi ay ala tablighi ma ursil tabihi. Ucapkan wahai Muhammad, ma as'alukum. Aku tidak meminta kepada kalian semua alaihi ay ala tablighi ma ursiltu ilaihi. Ursilta ya, kemana nih mang ya apa? Ursilta ya. Nggih, ursilta ilaihi. Iki pase lek marjee ma'as alukum orang nyuwun sopo ingsun Kanjeng Nabi, ya berarti alama ing atase barang ursil tu. Sing bener, ursil tu kang den utus sopo ingsun. Bihi kelawan ma, ngoten. Aku tidak meminta sebuah upah atau bayaran atas tindakan menyampaikan sebuah risalah yang aku disuruh untuk menyampaikannya. Illa man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabilan ay tariqan ay lakin man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabilan, kecuali orang-orang yang menghendaki untuk memiliki atau menapaki jalan menuju Tuhannya. Ay tariqan bi infaqi malihi fi mardatihi ta'ala, di dalam yakni orang-orang yang ingin menginfakkan hartanya di dalam jalannya Allah. Maka kalau seperti itu fala amna'uhu min dzalik, maka aku tidak mencegahnya untuk menginfakkan hartanya. Bon.
Jadi intinya berarti pada kesempatan kali ini kita membahas tentang yang namanya baginda Nabi. Baginda Nabi ini kayak apa sih? Yang mriki ingin dikatakan wal makna la atlubu min amwalikum ju'lan li nafsi. Aku tidak meminta sebuah bayaran harta atau apapun itu atas tindakan aku menyampaikan risalah. Aku gak jaluk duit, Pak. Aku ngaji cara bahasane. Beliau ngaji ya. Menyampaikan risalah aku gak jaluk duit. Aku tidak ingin sebuah upah. Kalau di sini pembahasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi lumayan panjang tentang kul ma as'alukum alaihi min ajrin. Yang pada intinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sangat mendukung keras yang namanya guru atau kiai untuk boleh, bahasanya boleh untuk meminta yang namanya sebuah bayaran, itu boleh. Lalu dengar iki dilanjutkan ngeten. Kita jangan bahas masalah hukum fikihnya dulu, kita bahas masalah tafsirnya dulu. Dengar iki dikaaken ngeten. Jadi memang pembahasan masalah meminta upah ini banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'annya. Dalam surat lain, dalam surat At-Tur ayat 40, amtas aluhum ajron fahum mim maghramim musqalun. Apakah kalau kamu meminta mereka sebuah upah, yakni ghairu qadirin ala tafisaman, yakni mereka itu orang-orang kafir atau orang-orang yang disampaikan risalah oleh Kanjeng Nabi itu tidak akan mampu untuk memberikan saman atau upah kepada kamu. Alasannya loro. Yang pertama li'annahum bukhala'u wa indahum kazazatun. Karena mereka itu sifatnya bakhil ya. Padahal mereka itu ya sebenarnya ada uang untuk membayar sebuah upah kepada baginda Nabi atas tindakan menyampaikan risalah, itu ada. Cuma mereka tidak akan mampu. Pertama, karena mereka alasannya adalah ghairu qadirin, itu tidak mampunya gara-gara mereka itu bakhil. Tahu nomor loro, aula yuriduna ayyukhrijum min juyubihim syai'an tantafiu antabihi ma'annaka lam tas'alhum ajron. Ancen cara bahasa kasarane ngomong, mereka itu enggak peka, Pak. Tidak ingin mengeluarkan dari kantong bajunya, tidak ingin mengeluarkan sebuah hal yang sifatnya mereka itu bisa bermanfaat untuk mereka. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak pernah meminta sebuah uang upah pun. Ngoten lho. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fahal yakni dzalika anna nabi kana minal mafrud ayyas'alahum ajron. Apakah memang di sini dulu Kanjeng Nabi pernah meminta sebuah upah? Kan sebenarnya banyak ya. Kalau ini bahas masalah Kanjeng Nabinya dulu mawon, nanti melebar ke masalah meminta upah atas ngaji, entah itu ngaji rutin atau ngaji tabligh akbar atau itu ngaji TPQ. Sing akan ngaji TPQ, Pak. Ngaji TPQ ya lumayan bayarannya bagi sebagian orang yang kalau sekolahannya maju atau TPQ-nya maju. Lalu dengar iki ketika akan qalu na'am. Loh iya, mungkin saja Kanjeng Nabi itu, ini bahasanya bukan mempositifkan loh ya. Dengar iki hanya bahasanya mungkin saja Kanjeng Nabi itu meminta sebuah ajar. Artinya begini, li'annahu idza qaddama insanun li insanin syai'an nafian fa'alaihi ayat fa'alahu ajran bi muqtadat tabadul wal muawadhah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mestinya orang itu kalau memberikan kepada orang yang lain suatu hal yang bermanfaat, mestinya orang yang diberi suatu hal yang bermanfaat itu mestinya peka. Napa? Mestinya peka. Peka dari segi dia memberikan upah atas suatu hal yang bermanfaat yang telah diberikan dari orang lain tersebut. Bimuqtadul tabadul wal muawadhah, dengan hukum pengadatan berupa at-tabadul wal muawadhah. Mestinya orang kalau diberi suatu hal yang berharga, itu ya membalas dengan suatu hal yang berharga kembali. Ngeri tinggi akan ngeten. Mulana wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul lahum laqad qaddamtu ilaikum jamilan yaftaridu anna li alaihi ajron. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu berkata bahwa aku ini telah memberikan kepada kalian semua suatu hal yang bermanfaat yang mestinya suatu hal itu sangat pantas untuk diberi upah.
Lakin nila uridu minkum ajron. Akan tetapi aku tidak menghendaki suatu hal yang namanya upah. Ngoten lho. Wal mas'alatu min indi tafaddulun. Karena tentang penyampaian risalah ini murni karena sebuah anugerah cara bahasa ngoten nggih. Kedermawananku. Aku sing penting menyampaikan risalah, tapi risalah ini, penyampaian syariat ini merupakan sebuah hal yang sangat berharga yang mestinya diberi yang namanya upah, tapi aku gak menginginkan. Ngoten lho. Pun, nang mriki dingendikaken ngoten. Wis to, Cah. Lah, sekarang begini. Karena begini loh, Cah. Kamu kudu ngerti iki. Ini membahas hukum alam ya, hukum semesta ya. Terus dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, wa rubbama kana al-amalu fi nadharika basitan la yastahriku waqtan. Kadang itu ada sebuah tindakan, sebuah amal yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Terlihat pekerjaannya itu sangat sederhana sekali. Lakinnau yahtaju ila maharatin. Akan tetapi itu membutuhkan terhadap sebuah kepintaran. Gampangane ngomong umpama lah nguruk ngaji kayak ngene ae kok. Apa sorone karek gacor karek ngomong ngono apa angele. Ya, jadi ada sebagian amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu terlihat sederhana dan mudah dilakukan, akan tetapi itu membutuhkan kepada keahlian. Hadil malharah laisat walidatal lahdah, yang mana keahlian ini tidak bisa didapatkan oleh seseorang dalam jangka waktu yang sangat dekat. Dilanjutkan lagi, walakinnaha majhudun wa natijatu awamila minat ta'allum wal khubrati hatta wasala sahibu ila hadil maharah. Akan tetapi keahlian tertentu itu merupakan kesimpulan dari jerih payah dia di dalam belajar bertahun-tahun sampai dia memiliki keahlian tersebut. Dicontohkan oleh beliau, fal muhandis masalan alladhi yusammi ulaka manzilaka fi sa'atin aw sa'ataini wa ma'adzalika yatlubu mablaghan kabiran. Satu contoh pekerjaan yang terlihat sederhana, ringan tapi bayarannya jaluk gede, yaitu tukang arsitek. Muhandis, tukang arsitek. Tukang arsitek itu bisa menggambarkan bentuk gambar rumah yang kamu inginkan dalam jangka jam 1-2 jam. Akan tetapi arsitek pasti meminta bayaran yang sangat mahal sekali. Arsitek bayaran mahal, Pak. Gambarno omahmu lho, mean. Gambarno omah baik secara visual kertasnya atau melalui komputer. Itu mereka cukup 1-2-3 jam. Tapi bayarannya mereka minta bayaran yang sangat mahal. Tujuannya nopo? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Limada li'annahu la yataqadha ajran ala hadzal waqti. Karena pada hakikatnya seorang arsitek itu tidak meminta bayaran atas waktu 1 atau 2 jam yang sudah dia gunakan untuk menggambar rumah itu tadi. Akan tetapi innama ala sanawatin tawilatin minad dirasah wal majhud wat tahsil hatta wasala ila hadil maharah. Akan tetapi dia yang dia minta itu bayaran atas keahlian yang baru dia dapatkan setelah bertahun-tahun kuliah arsitek. Contoh gampang, dokter ahli, dokter gigi, semisal, dokter bayarannya mau mahal, operasi ini adalah paling suwe operasi itu 1-2 hari operasi itu. Ya ana sing 1-2-3 jam, 5 jam, ada yang mentoknya paling 1-2-3 hari. Iku operasi bayaran nih kadang sampai njaluk 1 miliar, Pak. Di rumah sakit itu loh. Ada yang sampai minta 1 miliar. Nyapo? Lah mek kerja rong dino ae. Operasi mek durasi 2 hari ya kok njaluke sampai bermiliar-miliar loh, jangan salah. Dia tidak sedang meminta upah atas waktu 2 harinya. Tapi dia sedang meminta upah atas keahlian yang dia miliki. Yang mana keahlian ini tidak hasil dari waktu yang sebentar. Akan tapi bertahun-tahun selama dia kuliah.
Itulah yang menjadi mahal. Bahasa kasarane ngomong, biasanya sebuah pekerjaan yang hubungannya dengan ini itu lebih mahal. Bayarannya lebih mahal daripada sebuah pekerjaan yang hubungannya dengan otot. Kali ini mana? Biasanya sebuah pekerjaan yang hubungannya dengan otak itu lebih mahal bayarannya daripada sebuah pekerjaan yang hubungannya dengan otot. Kuli pak, kuli ya, kerja mulai jam itu sampai jam 4 ya, sedina paling ya ono paling 150, 170. Malah jadi semisal itu murah tenan. Tapi es hubungannya dengan sebuah keahlian, wah larang temenan. Bon, itu satu contoh mawon. Sehingga kembali kepada pembahasan ini ya. Sekarang kita kembali kepada pembahasan yang namanya mengambil ujroh. Wa idza kana al-amru kadzalik fangduru ila amalir rasul wa ila mada ifadatikum min risalatihi. Oleh karena itu coba kamu angen-angen. Kalau seorang arsitek saja minta bayaran mahal atas pekerjaannya yang cuma 1-2 jam. Dokter meminta bayaran pula yang sangat mahal atas tindakan operasinya, atau bahkan kamu lagi ngerti ya, Gus Tufel meriksa no anaknya nang dokter Edi kalau nggak salah, itu gak diapa-apain pak, itu nggak diapa-apain, cuma diperiksa tok ini loh, ya, cuma diperiksa tok begini, habis itu dikasih resepnya, 300.000 bisa, bayangin, orang diapa-apa nih, anak kecil tok moro Mas Abdurrahman yo, baru diperiksa dodonya, diginikan tok, oh ini sakitnya begini, resep obatnya begini, 300.000. Orangnya punya apa? Wes 300.000. Ini cara kuli ono rong dino. Mongko dokter mek ngene tok. Tes. Maka di sini dilanjutkan lagi. Kalau seperti itu, coba kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Dan sejauh mana manfaat yang diberikan oleh risalah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka tengeri dikatakan idzan lirrasuli amalun kabirun wa majhudun azimun, bahwa seorang rasul itu memiliki amal atau pekerjaan yang sangat besar sekali, yang mana itu dilakukan penuh dengan sebuah jerih payah. Bahwa Kanjeng Nabi itu tugasnya agar kita ini menjadi seseorang yang hidup dengan kehidupan yang baik, yang bisa terbebaskan dari keburukan-keburukan diri sendiri, hawa nafsu, ya, yang bisa terbebaskan dari keburukan-keburukan, kejahatan, keinginan-keinginan buruk, ya, yang bisa terbebaskan dari keinginan-keinginan buruk, dari godaan dan ajakan syaitan. Itu tugasnya Kanjeng Nabi, menyampaikan risalah yang seperti itu. Maka ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak ringan yang didaukan oleh beliau, lau qaddartalahu ajran lakana kadzalika aziman. Yang andaikan engkau itu mengira-ngirakan, andaikan itu layak untuk diberi upah, niscaya upahnya pasti tidak murah. Innal insana idza ujira masalan harisan, nih lho, ngerti diberi perumpamaan sama beliau. Wong iku lho ya, coba cah, kamu ngerti sing jenenge satpam. Kamu ngerti sing jenenge satpam. Satpam ku lek njogo di waktu malam hari, satpam komplek atau satpam sebuah perusahaan atau satpam sebuah showroom. Satpam ku bayarannya luar. Ya. Katakan UMR 5 juta Surabaya. Yang mana padahal yang namanya satpam itu cuma menjaga di waktu malam hari. Sedangkan baginda Nabi, fan nabiyyu ya'tika biman hajin yahrusuka wa yahmika fi nafsika wa fi malika wa fi irdika wa fi kulli ma tamlik wa la yahmika min fi'atin muayyanatin innama yahmika minan nasi ajma'in. Tengeri akan kalian beliau Syekh Mudal Asy'ari bahwa kalau
ada seorang satpam saja yang tugasnya itu cuma satu, menjaga katakan perusahaan, hotel atau bank yang dia jaga, yang mana penjagaannya itu cuma dari golongan tertentu, golongannya maling saja. Sedangkan Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang menjaga kita dari segi agama kita, ya dari segi diri kita, jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga semua yang kita miliki. Coba kira-kira berapa bayaran yang pantas untuk kita berikan kepada Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi sing ngurui awak dhewe iki ben selamat. Kanjeng Nabi sing mengajarkan keamanan di seluruh alam semesta. Keamanan berupa tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti sesama manusia, dan seterusnya. Ini kan berarti Kanjeng Nabi adalah sosok yang memiliki tugas menjaga keamanan seluruh alam semesta. Lah nek satpam sing mek njogo pas waktu di malam hari saja, yang juga sangat sebentar, yang dijaga juga cuma sedikit, dan juga yang dijaga cuma dari golongan tertentu, yaitu golongannya maling. Terus bagaimana Kanjeng Nabi? Yang mana Kanjeng Nabi itu menjaga seluruh alam semesta untuk senantiasa terus aman. Jangan sampai ada yang saling mencuri, jangan sampai ada yang saling menyakiti, dan seterusnya. Kira-kira piro bayaran sing pantes, Pak? Niki dawuhnya beliau. Bal inna himayata manhajillahi lakala taktasiru ala dunya. Bahkan teng mriki dingendikaken, Kanjeng Nabi ora kok mek ajak-ajak selamat nang dunya. Kanjeng Nabi ora kok mek ajak-ajak selamat nang dunya. Innama tata'adda ilal akhirah. Kanjeng Nabi ingin mengkondisikan keamanan kita mulai dari dunia sampai akhirat. Maka tengeri dikatakan fatahmika fiya himayatan mu'taddatan la nihayatalah. Nabi njogo awak dhewe iku dengan penjagaan yang tidak ada selesainya. Maka kalau seperti itu fa in qaddarta li hadhil himayah ajran fakam yakun. Kira-kira Kanjeng Nabi pantas diberi upah berapa, Pak? Njogo agamane awak dhewe, njogo dunyane awak dhewe, sampai njogo akhirat awak dhewe. Kira-kira piro? Ujrah yang pantas untuk kita berikan kepada Kanjeng Nabi. Enggak kena dihitung. Enggak kena dihitung. Kanjeng Nabi bener namung jaga mon yo ndongakno barang nang umat seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu di setiap doanya mendoakan terhadap para umatnya di setiap sholat yang beliau melakukannya. Dilanjutkan malih. Tapi innama aqulu laka la uridu ajran wala karahiyata fil ajri. Aku ini tidak menghendaki sebuah ganjaran atau upah maksudnya. Tapi juga bukan berarti aku itu benci terhadap sebuah upah. Bal li annaka anta ayyul insan la tastati'u taqdiru hadzal amal au taqimal ajri alaihi. Niki lho. Bahasa kasarane ngomong, aku ini tidak meminta bayaran atas menyampaikan risalah itu bukan karena aku kok tidak memiliki keinginan atas ajar sebuah upah. Akan tetapi kalian itu, wahai kita manusia, gak mampu untuk membayarkan sebuah ujroh untuk Kanjeng Nabi. Betapa besarnya ujroh yang harus kita bayarkan untuk Kanjeng Nabi. Sehingga yang hanya mampu untuk membayar ujrohnya Kanjeng Nabi, ammal ladzi yuqaddiru dzalika fa huwa rabbil ladzi ba'atsani. Yang hanya mampu untuk membayarkan upah untuk diriku atas penyampaian risalah yang begitu agung hanyalah sosok yang mengutusku, yang menjadikanku seorang nabi dan juga rasul, yaitu Allah Ta'ala. Wa anta ayyuhal abdu mahma qaddamta li min ajrin ala dzalika fahiya qalilun. Ya, lek awakmu kayak aku duwe, kayak aku upah iku wis petawiti kan. Sama sekali tidak setitik pol lah pokoknya. Itu sangat sedikit sekali. Mulakno ngoten. Sehingga mulakno kan ngeten.
Kalau di dalam ayat lain ini loh, bukti bahwa Allah Ta'ala bahkan mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada para sahabat. Tengeriki diingendikaken di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sowan dumateng Kanjeng Nabi, maka hendaknya kalian semua faqaddimu, kalian semua hendaknya membawa baina yaday najwakum, ketika kamu sowan ke Kanjeng Nabi, shadaqah, membawa sebuah bayaran, membawa sebuah harta. Lek sowan nang Kanjeng Nabi, ini para sahabat pada zaman dahulu itu benar-benar diwajibkan. Bagaimana caranya kalau sowan nang Kanjeng Nabi niku beto yatro. Bahasane ya kudu duwe lah. Pokoke nggawa gawan-gawan. Faqat dimu baina yaday najwakum shadaqah. Loh niki perintah syariat. Nang sing jenenge kiai, nang sing jenenge guru, kaya ngono. Tapi Kanjeng Nabi melano di dalam ayat lain seperti di dalam surat Yasin. Nang mriki sing ngendikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nang mriki ngendikaaken di dalam ayat lain ngendikaaken seperti dalam surat Yunus ayat 72, tengeriki in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. In ajriya illa 'alallah, tidaklah upahku ini kecuali atas Allah Ta'ala. Sing iso bayar upahku ini hanya Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang muslim. Apa hubungannya antara upah dan juga orang yang muslim? Hari kita ingin akan kanal muslim, seharusnya orang yang muslim yang bahi alaihi ayyamal al amala, seharusnya dia itu beramal suatu amal laliman ya'malulah, tidak karena seseorang yang dia itu melakukan hal tersebut untuk orang tersebut, akan tetapi walakin ya'maluhu lillah, tapi seorang itu beramal karena Allah, liyakhuda alaihi al ajru alladhi yunasibu hadzal amal min yadihi ta'ala, agar seseorang itu menerima bayaran dari Allah Ta'ala. Innama in akhadahu min sahibi fa wa kalladhi fa'ala liyuqal wa qatil wa antahat al-mas'alah wa rubbama hatta la yushkaru ala amali. Orang itu kalau kamu melakukan sebuah pengorbanan, pemberian, ya, membantu kepada siapapun, lakukan dan niati bahwa kamu melakukan itu karena Allah, jangan karena sosok yang kamu bantu. Kon lek bantu koncomu iku krana koncomu iku biasane sering kali kecewa. Nah, mesti kecewa. Ya, saiki aku bantu koncomu mau mari ngekei dhuwit nang koncomunyo. Kamu gak duwe duitnya iki lho, tak kei duit. Kalau kamu melakukan sebuah bantuan tersebut karena ingin mendapatkan balasan dari sosok yang kamu bantu, kecewa pasti kamu. Karena ada kemungkinan di kemudian hari yang ada dia bukan kok membalaskan tapi malah melupakan. Tapi kalau kamu melakukan suatu hal itu karena Allah, maka innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan upahnya, bayarannya orang-orang yang berbuat baik. Saiki mulakno di dalam ayat-ayat lain dingendikaken, berarti secara garis global cah iling-ilingan, secara garis global seorang nabi mengambil sebuah ujroh atas tindakan menyampaikan risalah itu bukan hal yang haram. Paham ya? Haram. Berarti kalau kita kiaskan, lalu bagaimana seorang kiai kok meminta bayaran atas ceramahnya, atas ngajinya, ngaji rutin katakan. Kemudian apa iku jenenge atas ngaji TPQ. Jaluk bayaran iku hukume piye? Maka sekali lagi di sini itu ada dua hal.
Sekali lagi di sini ada dua hak. Iling-ilingan, ada haknya murid, ada haknya guru kiai. Ini haknya sendiri-sendiri. Kalau haknya murid itu pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kamu para murid, cara timurati gampang. Kalau pada zaman dahulu, wahai kamu orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sowan kepada Kanjeng Nabi, hendaknya kamu membawa sedekah, membawa uang atau harta. Kamu berikan kepada Kanjeng Nabi. Ini haknya murid. Murid itu lek kate sowan nang guru nih, ya aja lali, Pak, nggawa apa-apa. Masih nggawa duit piro tapi walaupun sesedikit apapun. Ini haknya murid. Kelebihan itu sering didhawuhi Abi. Abi ini sering matur dumateng kula bahwa awakmu aja sampai karo kiai ku salaman kosongan. Jarane bapakku biyen ngono. Masih yo mek titik ngekek ini. Sing penting karo kiai iku ojo sampai kosongan. Ini haknya seorang murid. Mulane nek nang taklime kan wis tau to Pak. Kamu mosok kudu tak wacane. Taklime kan ngoten. Taklime ya Allah ya Rabbi ya Karim, raaitu ahaqqal haq ki haqqo muallimi wa auja bahu hifdhan. Nih, dalam syairnya, dalam taklimnya dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, raitu ahaqqal haqi haqqal muallimi wa ujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Aku melihat, aku memandang bahwa suatu hak yang harus kita lakukan, kita tunaikan untuk yang paling pertama sendiri dan wajib untuk dijaga untuk setiap orang muslim, yaitu haknya seorang guru. Apa haknya seorang guru? Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Sudah seharusnya kamu memberikan kepada sosok yang mengajarkan kepada kamu setiap satu hurufnya itu 1000 dirham. Napa? Setiap satu hurufnya itu 1000 dirham. Saiki dibayangne wae, Pak. Saiki dibayangne. Awak dhewe kalau 1000 dirham, 10 dirham itu kan setara dengan 1 dinar. Berarti kalau 1000 dirham itu setara dengan 100 dinar. Per 1 dinarnya itu 4,25. Berarti kali 100 berarti 425 gram emas. Kuwi lek diibaratkan 1 gram emasnya itu 1 juta, digawe gampang 1 juta. Kuwi duwike wis 425 juta itu untuk satu huruf saja. Mampu dah awak dhewe membayar haknya seorang guru. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Siapa yang mampu? Lah nek para penyanyi meminta bayaran atas setiap lagunya 20 juta. Tahu ngerti ora? Penyanyi-penyanyi kuwi lho. Kan ora gelem nyanyi kuwi kecuali setiap lagunya ini aku sak lagu 20 juta ini. Maka perlu kita ketahui bahwa sebenarnya guru itu juga punya sebuah tarif yang sudah dipasang di taklim. Tarif guru itu pinten? 1 huruf itu 1000 dirham. Digawe gampang itu 1000 dirham itu berarti 100 dinar. 100 dinar itu 425 gram. 425 gram itu cara digawe gampang 1 gramnya 1 juta. Wes sak huruf berarti 425 juta. Sapa Pak sing iso membayar haknya seorang guru yang seperti ini? Sak hurufe 1000 dirham.
Tidak ada yang mampu untuk membayarkan yang seperti ini. Lah mongko wong saiki itu haknya seorang murid loh nggih. Kalau haknya seorang guru bagaimana? Kalau haknya seorang guru itu tengriki dingin kul ma as'alukum min ajrin. Enggak meminta sebuah napa? Bayaran. Jadi hake dhewe-dhewe. Bahkan kalau dalam surat Yasin itu kan dikaaken ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajran. Orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian semua. Napa? Tidak meminta upah kepada kalian semua wa hum muhtadun, dalam keadaan mereka itu mendapatkan sebuah hidayah. Jadi garis bawahnya sekali lagi, ada hak murid, ada hak guru. Jangan menuntut satu hak satu sama lain. Aku paling gregeten lek ana wong awam ngilokno kiai, ngomong lek kapan kiai go lho. Saiki bayarane larang. Jarene nguruki agama, tapi kok njaluk bayaran. Ana wong awam kok munine koyo ngono, Pak, jendulen ae ndase. Kon niku model apa? Itu sudah murni masuk dalam haknya seorang guru. Ya sakarepe gurune kate njaluk upah ya boleh, gak njaluk upah ya boleh. Kamu gak usah ngatur haknya guru. Satu, yang perlu kamu ingat selaku murid hanyalah laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Kudune kowe bayar atas setiap satu hurufnya itu 1000 dirham. Jadi intinya niku setunggal. Aku pengen menyampaikan siji kumang. Jadi hake dhewe-dhewe cah. Napa hake dhewe-dhewe. Jak sampai ana wong awam iku kok marang ngono ngomong, halah iku mengajarkan ilmu agama, ora oleh njaluk. Sopo sing ngomong ora oleh? Realitanya orang-orang zaman sekarang itu ya kurang regani cara bahasane ngoten. Ya seperti yang diceritakan oleh Habib Ja'far, beliau diceritakan bahwa dulu itu ada seseorang yang diundang untuk mengajar ilmu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada salah seorang kaya, kepada salah satu seseorang yang kaya. Kemudian dia digaji dalam satu bulannya kurang lebih digaji 1,5 juta. Kemudian kebetulan di rumahnya orang kaya ini ada anjing. Dan anjingnya itu ada orang yang mengajarkan. Ya ngurui anjingnya, les anjing. Kemudian ditanya, berapa biaya mengeleskan anjing ini dalam satu bulannya? Ternyata biaya les anjingnya ini bayar kepada gurunya itu kurang lebih 8 atau sampai 10 juta. Langsung besoknya yang mengajarkan Quran kepada dia langsung berhenti untuk mengajarkan. Aku mending dadi wong sing ngurui asumu daripada ngurui awakmu bayarane mek sakmu. Bukan berarti kok saya tidak mau untuk mengajarkan, tapi gara-gara kamu menganggap diri kamu sendiri lebih murah daripada anjing. Ora iso ngregani belas. Iki penyakit wong saiki ngono kuwi. Jadi kalau saya pribadi nggih, aku lek ana kiai kok narget ngene aku rada dewemen aku, Pak. Rada dewemen ini tapi kalau nisbatnya kepada orang-orang awam sing gateli lho ya. Pokoke musuhne wong awam sing gateli ngono kuwi. Ini ngomongnya kasar-kasaran wae. Kalau musuhnya itu orang awam yang sulit untuk menghargai, itu nargeto saake-ake. Biar tahu bahwa sebenarnya ilmu syariat ini merupakan sebuah hal yang harus lebih untuk dihargai melebihi apapun. Ini tak ceritani ya. Ono. Kula ini diceritani guru kula. Bahwa wonten salah setunggalnya penceramah itu yang teweges. Jadi lek mari ceramah, marono kok dikai amplop Pak ya. Amplopnya dibuka nang ngarepe wong akeh, nang ngarepe jamaah. Dibuka temenan.
sampai amplope iku mang isine luwih titik daripada tukang-tukang apa sing membawa musik-musik itu ngamuk. Yes pokoknya sing nggawa musik-musik iki langsung ngamuk. Maksudmu piye? Aku ngejak nang swarga mbok kei dhuwit sakmene. Lah kuwi sing ngejak nang neraka bayarane luwih akeh maksudmu piye? Wah, aku lek ndelok koyo ngene iki cocok kok. Cocok pol lah. Baru kalau ke lingkungannya orang-orang yang sifatnya itu bisa menghargai, ya kita nggak menentukan tarif nggak masalah. Artinya harus mengimbangi. Jadi yang perlu saya garis bawahi wis gak usah tawa-tawa. Intinya adalah satu, Pak. Intinya adalah satu, bahwa meminta upah atas sebuah menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama itu bukanlah hal yang dilarang. Ono kiai kok masang tarif, ya itu nggak masalah. Bukan masalah. Itu seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran meminta upah, awakmu tak urui Quran 1 jusnya 10 juta, semisal gitu, boleh. Menurut kebanyakan para ulama boleh, bukan masalah. Jaluk wae, Pak. Ngomong kok wong saiki masyaallah aku cek gemes untuk les piano 4 kali pertemuan, setiap pertemuannya 500.000 loh dibayar. Mongko lek guru TP ki saulan 200.000 jare wis kakean. Aja 10 aja 100.000, Pak. Dikongkon urunan sedina 1000. Berarti benulane ku mek 30.000. Wong saiki ku padha keberatan mentawa lek tawonyo ngono kuwi jan. Gemes tenan. Bukan kok istilahnya awak dhewe ku kendunyan, tapi kita itu ingin mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa lebih menghormati sosok-sosok yang harusnya kamu lebih menghormatinya. Ngono lho. Takokna lah wong desa-desa lho. Wong desa-desa ku aja wong desa wis aja awak dhewe Gus Tufel lho, aku diceritani Gus Tufel. Wong saiki ku masyaallah modele sak karepe dhewe. Anake dikongkon ngaji TP iki, nyok. Ora tik dipasrahne nang gurune. Marang ngono bayar ya ora bayar. Marang nek gurune rodok kereng nang anake gak terima kate muring. Itu realitas zaman kita sekarang. Jadi wis prei ruwet ae, Pak. Saiki ku awak dhewe prei ruwet. Jadi awak dhewe kudu tegas. Ya istilahnya kita harus bisa menyeimbangkan antara ikhlas dan gak ikhlasnya awak dhewe kudu bisa menyeimbangkan. Piye modele? Jadi yang saya minta beneran. Yang saya minta kepada kalian semua, kalau posisi kalian sedang menduduki posisi murid, ya berarti posisi sebagai murid itu yaitu kita menunaikan seperti yang didhawuhkan dalam ayat tadi, wa idza najaitum ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Laisa amrata enggak ono dhuwit nang guru. Ya. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Kalau kamu sedang berada di posisi murid, karo sing jenenge gurumu lek duwe dhuwit pira sisihkan. Kekno nang gurumu. Sebagai bentuk matur suwun telah mengajarkan suatu hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Iki lek posisimu dadi murid. So lek wis posisimu wis dadi guru, ya berarti kamu mengikuti kul ma'as'alukum alaihi min ajrin. Diusahakan gak usah anak murid kok engkei, kamu menerima nggak apa-apa, kamu nggak terima juga nggak apa-apa kalau posisi kamu sudah menjadi guru loh ya. Jadi biar kamu itu biar tahu bahwa setiap sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Kebetulan kok kamu kok duitku sugih rek akeh rek. Enggak kamu nggak usah bayar sehari ya nggak apa-apa.
ketepaan duit akeh gak usah bayar syariah itu. Tapi kalau kebetulan butuh gitu ya, semisal ora apa-apa ditambahin wae. Bon, dadi ngoten. Dadi ya napa ya aku sebenarnya kalau saya pribadi ini ya lebih cenderung kalau di posisi guru itu ya gak mentarget, intinya begitu. Tapi lek ndelok wong awam sing gaplek iku mentowo wis ditarget ae wong-wong koyo ngono. Wong bakhil lho, Pak. Ya lek karuan gak duwe duit. Duwe akeh. Nyangoni wong hataman Quran mulai juz awal sampai juz terakhir 1.000. Oh, jangan ditowo yo. Jangan guys, gowo mesti pol loh, musuh wong koyo ngono-ngono kuwi rasane gowo mesti pol lah. Ponis intinya nih gue lah, awak dhewe gak usah bahas wong liya, awak dhewe bahas awak dhewe sendiri saja. Awak dhewe pas napa jenenge membahas diri kita sendiri bahwa kalau kamu berada di posisi murid berarti diusahakan nanti kita memberi uang sedikit atau apapun lah yang kita miliki diberikan sedikit kepada guru. Kuwi lek posisine awak dhewe dadi murid. Lek posisine awak dhewe dadi guru, ya mangketi ittabi umal la yas'alukum ajra wa muhtadun. Ya, ora patek ngarep-ngarep nang bayaran teko murid iki ora patek ngarep-ngarep. Wis tadi intinya haknya masing-masing. Niku ngoten nggih. Wis rasah dodo, wis ngantuk kabeh ngono. Intine ngoten. Masya Allah. Karena lek bahasane in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak akan ada yang bisa membayarkan upahku ini kecuali Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Wes, nggih ngoten. Wes saiki digawe arep-arep nang murid ya lah. Isine mek kecewa tok. Tapi lek ngarep-ngarepin nang Gusti Allah, ora dibayari murid orang ngurus. Sok bayarane teko Gusti Allah luwih akeh luwih nyoto. Pena. Yang penting jangan sampai salah persepsi. Sing murid nuntut guru ikhlas, padahal masalah ikhlas itu harusnya guru sendiri yang menuntut dirinya sendiri. Sing guru jaluk nang murid. Dalam kondisi kebetulan kok murid bukan orang yang ada. Mari ruwet dunia nih. Karena menuntut satu hak satu sama lain. Dunia ini mulai ruwet lek saling menuntut hak satu sama lain. Tapi dunia ini aman damai sentosa ketika sak wali yang murid dengan baiknya menunaikan haknya, yang guru dengan bersungguh-sungguh untuk menunaikan haknya. Penak. Bon, ngoten nggih. Wis intine ngoten. Dadi lek ana wong ana kiai kok narjet itu adalah sebuah hal yang legal. Aku ya gak ndukung ngono ya ora jane ya. Dukung ya ora, tapi mengatakan istilah sampai mengilokkan iki ya ora. Wis oleh ngono ya. Lah ana wong awam sing gegeri ana kiai masang target jendulen ae. Yes. Nggih. Itu seperti itu. Tapi bagi hak seorang kiai ya bahasa kasar ngomong lebih baiknya. Ya bahasanya aja dibahasakan lebih baik. Ya gak menerima sebenarnya juga gak apa-apa. Pun niku ngoten mawon. Jadi intinya ngoten. Semoga satu bulan baleni. Pokoknya kamu kudu iso nekek posisimu dewe gitu Pak. Kamu sekarang jadi murid apa jadi guru? Atau kamu posisi ya jadi murid ya jadi guru. Ya berarti tunaikan kamu sesuai dengan posisi kamu, status kamu. Oh niku ngoten. Masya Allah. Malah terakhir ayatnya teng mriki dikatakan Kanjeng Nabi niku dawuh yang diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ucapkan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian semua atas tindakan menyampaikan risalah, tidak meminta sebuah upah kecuali mencintai kerabat. Jadi njaluk bayaran itu berupa mencintai kerabat. Artinya bagaimana?
Fakannal mawaddata fil qurba ajrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala risalati. Seolah-olah mencintai zuriyahnya Kanjeng Nabi itu merupakan ajr atau upah dari untuk Kanjeng Nabi atas penyampaian risalah. Hari ini ngendikaken lakin ayu kurban Nabi ay am kurbukum la syakka anna Nabi yaj'al hubbal qarib lil qarib wa riayati lahu huwa ajru yakni fil qurbal muslimina jami'an. Jadi seluruh para muslimin. Kalau di sini tafsirannya mata semelana maten. Pun nggih kula mboten usah dawa-dawa intine niku wau tidak saling menuntut tapi saling menunaikan. Piye carane awak dhewe bisa melakukan yang seperti itu. Sades ngurusi awak dhewe tok urusane anu wis mboten usah. Urusane wong awam iki wis ngono kuwi. Wong awam njen yo macem-macem ngono kuwi yo encene. Guru TP iki dikai guru TP iki njaluk sedina 1000 lho, Pak. Berarti kan akhir bulan kan cuma 30.000. Ngono merasa keberatan. Tapi lek digawe bayar ziarah Wali Songo 450.000 semisal ya atau 500.000 ono. Boleh sesuai dengan kemauannya. Macam-macam cerita nih guru-guru kayak ngono wis macam. Jadi intine wong awam jangan berlindung menggunakan ayat yang sifatnya secara zahir itu larangan untuk meminta upah. Untuk dia tidak menghormati. Keliru. Begitu juga sebaliknya seorang kiai, seorang gus, seorang penceramah ya sebisa mungkin jangan berlindung di balik ayat yang mewajibkan, secara zahirnya mewajibkan untuk memberikan sebuah pemberian tertentu. Ini ngoten ya. Ruwet Pak, ini ruwet aku gemes. Aku intine mek gemes karo wong awam sing napa iku jenenge? Wong awam sing pelit-pelit bakhil lho. Jarene ngomong lek kapan kiai kok njaluk bayaran. Wis gemes karo kuwi tok. Satu sisi sekarang itu juga mulai ngerti ya. Sekarang itu banyak mafia amplop kiai. Ayo lek ngerti tak kandhane ben ngerti ya. Mafia amplop kiai. Ono ae. Jadi kiai ku Pak sekarang dijual belikan. Kiai iki ngono ya. Iku ditawakno nang acarane desane. Ngomongin nang desane kiai iki 10 juta. Padahal kiai iki gak njaluk belas. Mafia amplop kiai kaya ngono kuwi ya wakeh ya. Sembuh aku wis gak ngerti aku dunyane piye ngono kuwi. Wis dunyane ancen kaya ngono kuwi. Dunyane kaya ngono kuwi. Wis kamu pokoke kudu iso mengkondisikan. Lek umi dawe wis gak usah narget-narget ngono kuwi. Sing penting wong-wong gelem ngaji apik. Karena pada hakikatnya orang itu sejauh mana dia bisa menghormati kepada gurunya, maka kembalinya kepada dirinya sendiri kok, bukan kepada yang lainnya. Seperti yang diceritakan, cerita terakhir. Diceritakan ini cerita beneran ini, langsung. Diceritakan ada seorang santri yang boyong, kok kemudian kehidupannya itu serba kurang. Orang duit-duit belas. Orang tahu sawan kiai ini wedi. Krana ora iso nyangon. Marangoten salah setunggale guse langsung ngamuk nang santri iki. Kon niku goblok dadi santri. Sawano nyedhek nang kiai. Ora ketan nyangoni kiai mek 100 atau 50 ae kowe ndadak wedi melarat. Goblok kene. Didukani enten-entekan santri. Mari didukani guse kaya ngono. Akhirnya wes istilahnya ada sedikit kesadaran. Akhirnya mulai sowan nang kiai. Saulan, 2 wulan sepisan. Nyangoni ora akeh 100.000 50.000. Sing penting tepung nang kiai, marono matur nang kiai nyuwun pandungine. Gak suwe. Sak marine tepung karo kiai ini sering sowan, sering nyuwun donga, engke dhuwit masih ora ketan
50.000, 100.000. Gak suwe Pak, ekonominya langsung berubah. Langsung kabeh lancar, gak suwe marono langsung budal umroh. Hanya mental kita itu harus dibalik. Ojo sampai awak dhewe ngarani duit sing dikekno nang guru 50.000, 100.000 atau bahkan 500.000, 1 juta itu kemudian hilang. Ora bali nang awak dhewe. Bayangne lek awak dhewe kei duit nang guru awak dhewe. Katakan 100.000 nih. Masya Allah, mulai ngerti ya. Rasane dadi guru ya Pak ya. Guru itu sak ulan mbok kei ana duit 20.000, 20.000 rasane seneng. Senenge ora kok krana dikei duwike. Tapi senangnya adalah dari segi merasa bahwa muridnya ini sangat menghargai kepada dia. Itu kayak ngono. Itu bedanya kiai ambek guru-guru sing sifate pancen mengajar untuk mencari uang. Beda loh ya. Kalau mengajar untuk mencari uang ya beda. Paham ya? Kiai awakmu moro engke dhuwit duwiti ae duwiti serasa akeh. Bayangne 50.000 sak wulan iki lho opo? 50.000 sak wulan deket nek gawe tuku opo? Gawe tuku sabun lho gak cukup. Tapi kiai mbok kei dhuwit 50.000 rasane mau arep ndak ukur. Bahkan mungkin ditolak. Ora usah le, rasa kayak duit aku. Tapi ya itu tadi dengan kamu menyerahkan sedikit uang rasanya muarem ndak ukur bukan karena nominal uangnya. Tapi dari segi ternyata saya berhasil mendidik seorang santri, mendidik seorang murid, dia bisa menghargai gurunya. Itu loh yang menjadi titik kemareman seorang guru yang sama sekali tidak melihat nominal yang diberikan kepada dia. Ya mungkin kadang sebagian guru ya rada ngrundel mungkin. Jangkrik 10.000 ya. Gaplek saulah dikei 50.000 semisal lho ya. Tapi marang ngono tetep ya masih ordo ana ngrundele titik ngono, tetep nang jero atiku guruku krasa muarem sangat. Bukan kok karena nominalnya, tapi ngerasa guru itu dihormati. Lah urung tahu dadi guru, urung tahu ngrasakne. Ngono lho. Tapi jajal kok lek wis dadi guru wis tenan. Sak bulan kei roti ngene lho. Ambek murid rasane seneng. Ya karena apa? Bukan karena mek dikei rotine iku mang. Tapi merasa dihargai. Bon, sik gak usah dodo, Pak. Intine ngoten. Haknya masing-masing nanti ditunaikan sendiri-sendiri. Waktu itu tugasnya piye sesuai dengan posisi kita bagaimana. Iku ngoten. Bahaya soalnya kan. Murid iki lek rada lali karo gurune iku ya bahaya. Yen bapakku ya duwe murid ya bahasa kasarane ngomong ku rada kurang ajar. Alamat gak suwe. Alamat nih, gak usah terlalu diperjelas. Jadi pada hakikatnya awak dhewe sambung ambek guru. Nggih, mang nyuwun pangestu, nyuwun donga. Mari rasa dawa-dawa njaluk donga napa njaluk gak usah dawa-dawa. Ya menyangoni 50.000 njaluk dongane dawa lho, Kan ya mesakne gurune nyuwun pangestu ngono mari. Pun niku ngoten nggih, awak dhewe iki keenek niatan nyindir atau apa tahun keenek awak dhewe. Cuma menyampaikan bagaimana caranya kita menjadi, kalau kita jadi murid yang baik. Kalau kita jadi guru, bagaimana kita menjadi guru yang baik. Ini ngoten. Pun nggih saking kula wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bi dzunubi ibadi khabira. Benjing membahas bab tawakal. Bahas tawakal. Pun niku surat Al-Furqan ayat 58. Lahuna wallahu a'lam bissawab.
Siap-siap. Tidak ada menyindir loh ini, murni ngaji loh nih kok. Kon ngaden mawon.